Halo sob, selamat hari ini. Gue bukan mau ikut-ikutan soal yang lagi viral kemarin itu. Oh ya, sebelumnya turut berduka cita untuk keluarganya Vanessa Angel dan suami. Ini gue bukan mau ambil kesempatan dalam kesempitan, tapi gue hanya mau sharing soal apa yang gue tahu dan apa yang gue alamin selama hidup gue untuk mengemudi di jalanan, menggunakan kendaraan di jalan umum ya. Gue nggak mau bahas merek atau salah satu pabrikan, bukan. Jadi kita ini sebagai driver harus bisa mempersiapkan dulu kendaraannya sebelum berangkat, terlebih jalan jauh ya, walaupun hanya dalam kota ke kota, dan itu jalanannya aspal gitu. Jadi persiapkan kendaraan dulu, cek semuanya, oli, minyak rem, tekanan angin ban, kondisi bannya pun, sampai kalau gua sih gua cek sampai bearing roda, selang-selang rem, sampai karet wiper. Nah itu penting, itu namanya pre-inspection trip. Jadi kita harus mengecek dulu sebelum kita melakukan perjalanan. Nah, mobilnya sudah siap, lanjut kita biasanya mempersiapkan rute itu lewatnya mana, jalannya seperti apa, aspal ataukah pegunungan atau laut. Pegunungan bisa rawan longsor, di laut, tepi laut bisa tsunami. SPBU ada apa enggak? Kalau di Jawa sih kemungkinannya kecil ya kalau SPBU nggak ada. Tapi kalau daerah-daerah lain mungkin, ya biasanya untuk bahan bakar khusus seperti solar, biosolar itu agak mengantri atau kadang-kadang sulit. Tapi untuk bahan bakar Pertalite atau Pertamax atau apa itu masih banyak. Kalau gue pribadi gue selalu adalah penggemar 70 sampai 80 km per jam di jalan tol. Entah itu mobilnya apa, mobilnya mobil balap pun, mobil sport atau mobil siapa yang gue pernah bawa, atau mobil gue sendiri, gue maksimum di 70, di atasnya minimum, dan di bawahnya maksimumnya gue pasti. Jarang sekali gue sampai di 100. Kenapa? Karena gue kadang-kadang badan gue mungkin gak fit, gue ngantuk mungkin, atau gue capek. Tapi itu memang jadi harus kita waspadai. Kalau gue capek ya gue minggir dulu, gue cari rest area, gue akan berhenti dan gue akan tidur. Gue sering kalau gue tidur di rest area gitu. Dengan tidur dalam mobil, yang pasti kalau misalnya menghidupin mesin ya kaca dibuka kalau pakai AC. Nah itu orang suka lupa. Terus kalau perjalanan jauh, ini orang suka lupa ya. Di mobil lu pada nih itu ada di AC-nya. AC-nya itu modenya ada sirkulasi tertutup atau sirkulasi dari udara luar, ya kan? Lo pasti selalu nutup itu karena mungkin di dalam kota lo macet-macetan, nggak mau ada asap knalpot lain masuk atau bau-bau apa lain masuk, ya nggak? Kalau di jalan tol yang notabene adalah itu jalannya tidak macet, udaranya mungkin bersih, lu harus pakai mode AC-nya harus di ventilasi, vented yang dari luar, supaya udaranya sirkulasi, fresh. Lu kalau sendirian nggak masalah, kubikasi oksigen yang ada di dalam ruangan mobil itu, kalau lu sendirian oke, mungkin masih cukup untuk beberapa saat. Tapi kalau lu berempat, berlima, berapa hidung yang nyedot udara di dalam mobil itu, dan itu hanya sirkulasi begitu-gitu aja, ditambah mungkin lu kentut, nah itu bahaya banget. Sirkulasi udaranya gitu-gitu aja, itu bisa memberikan bisa berefek bahwa lu jadi ngantuk, cepet capek yang pasti lebih sering gitu. Dan yang utama adalah lebih cepat ngantuk karena udaranya tidak fresh. Kadang-kadang lu kalau ngantuk buka kaca, tangan kadang-kadang keluarin dikit. Itu orang kalau udah ngantuk.
Dan gue pernah mengalami itu, dan itu ternyata gue ngantuk. Jadi gue kayak kelihatan lemes gitu, nih apa gitu, kayak berat, kayak ngantuk. Ya ternyata memang udah mulai masuk fasenya ngantuk. Jadi hal-hal kecil itu sering dilupakan oleh orang, bahwa ventilasi di dalam kendaraan itu tidak dipergunakan secara maksimal. Tutup terus. Kadang takut AC-nya kurang dingin. Oke, terserah lu. Tapi lu kalau jalan jauh, lu butuh oksigen yang lebih banyak. Karena lu jalannya jauh, orang yang mungkin lebih banyak. Kalau lu dalam kota, lu stop and go, turun, jalan lagi, itu cepet. Lu jarang sekali lu sampai ngantuk gitu, jarang. Tapi yang sering terjadi adalah di jalan tol, dan itu yang long trip. Itu yang paling bahaya. Jadi lu harus waspadai juga itu. Jangan sampai kelupaan kalau ventilasi AC. Nah, ventilasi AC itu penting untuk dibuka pada saat lu jalan jauh. Jangan sampai enggak. Oke, kita lanjut yang lain. Lu naik mobil apa dulu sebelum lu berangkat menuju masukin tol yang panjang dan lain-lain? Lu mesti cek bannya, tekanan anginnya berapa. Tekanan anginnya jangan kenceng-kenceng, karena ban itu ada kemungkinan dia berembun di dalamnya, dan begitu berputar dan itu panas, air dipanasin jadi uap, nambah tekanan. Itu bisa terjadi. Sering-seringnya bannya meletus, mungkin seperti itu. Gue bukan ahlinya ya, tapi kalau logika gue adalah sebuah cairan yang ada di dalam ban, air terutama, dipanaskan, dia akan menguap dan akan menambah tekanan ban itu sendiri. Ban itu kuat apa enggak? Kalau ban itu maksimum tekanan dari pabriknya adalah 45 PSI, ya jangan di 45-in. Kalau gue alirannya biasanya menggunakan anginnya secukupnya 28 sampai 30 PSI. Tergantung profil bannya juga, karena gue jarang pakai ban tipis. Nah, pakai ban tipis lo lo harus pakai 40 sampai 45 PSI supaya pelek lo nggak hancur, karena lo pakai ban tipis. Tapi kalau gue penggemar ban besar, gue nggak ada masalah, dan gue nggak mau pakai ban besar itu dengan anginnya di atas 30. Kayak bola bekel bos, mental. Ada lobang itu lo bukannya meredam itu bannya, tapi lo bikin mental, dan suspensi lo juga jadinya keras banget. Karena gue bukan penggemar balap, bukan penggemar kebut-kebutan di tol, dan gue bukan penggemar jalur bahu jalan untuk ngebut. Gue jalan santai aja, dan biasanya kalaupun ada lobang-lobang di jalan tol itu, karena tekanan angin ban gue cuma 28 sampai 30, mobil gue masih aman, masih soft gitu. Benturan bannya dengan lobang itu dia masih mengikuti. Tapi kalau bannya keras, impact atau tumbukannya tabrakannya itu pasti mental. Tapi kalau bannya kempes, dia akan ikut aja. Itu. Dan kalaupun sampai tekanan anginnya nambah karena panas dan jarak yang sangat jauh, masih ada toleransi sampai batas maksimum tekanan angin ban itu dari pabrik, dan masih aman. Karena gue selalu ngecek kalau setiap jalan udah jauh 200 kilo itu ke atas, gue pasti selalu ngecek tekanan angin gue berapa. Kurang ditambahin, lebih kurangin. Nah, selain itu juga lo lihat mobil lo apa. Lo mobil ceper, mobil sedang, mobil tinggi, sedan, SUV itu beda. Lo kalau mau ngebut dengan sedan, itu akan lebih gampang handlingnya pada saat kecepatan tinggi, karena dia ground clearance-nya atau ketinggian mobilnya rendah. Tapi kalau lu naik SUV atau naik Jeep kayak gua yang tingginya amit-amit itu, yang kalau lagi jalan misalnya 100 aja, lu kedorong sama kambing lewat aja nabrak mobil gua, mungkin gua bisa oleng. Karena tinggi. Angin kolongnya juga banyak. Jadi kalau mobil ceper, anginnya biasanya koefisien drag-nya atau CD-nya itu, mobil ceper nih begini nih, anginnya gini, dia lewat ke atas, neken mobilnya ke bawah. Tapi kalau mobil tinggi, anginnya lewat kolong dan lewat atas. Jadi lo bisa limbung, nggak ada yang nahan bahwa mobil lo bisa lengket di aspal. Dan biasanya gue juga menggunakan ban kasar.
bukan ban AT ya, all terrain yang biasa dipakai di sedan-sedan gitu, ban sedan lah gitu. Gue nggak pakai itu karena gue pakai biasanya ban MT atau ban ekstrim. Nah itu juga beda gripnya. Udah pasti ban lumpur atau ban kasar yang mud terrain tidak untuk long trip dengan kecepatan tinggi. Batasnya 70-80 itu udah paling safe kalau menurut gue. Karena begitu ada apa-apa lo masih bisa handling tuh mobil lo. Dengan ingat mobil lo tinggi. Begitu lo mobil lo kenapa-napa, lo bisa rolling. Nah, ban itu jangan disepelekan juga. Ban AT atau ban halus, ban aspal itu akan lebih lengket gripnya daripada ban off-road, ban MT lah, ban kasar. Solusinya kalau gue adalah begitu gue long trip, tekanan angin akan gue kurangin sedikit supaya gripnya akan lebih lebar, tapak bannya akan lebih lebar dan itu akan lebih safe buat gue karena bannya mendapat cengkeramannya lebih lebar di jalan beton, di jalan aspal atau di jalan licin sekalipun. Nah, kecepatan, kalau kecepatan gue paling pol itu 80-90 km per jam di GPS ya, di GPS. Karena gue kadang-kadang speedometer gue tidak real speednya dengan speedometer karena ban gue sudah menggunakan ban yang besar. Kadang-kadang ban speednya bisa berkurang atau bertambah di speedometer. Jadi gue kadang-kadang rata-rata ya gue lihat GPS yang ada di handphone itu sudah mendekati ideal buat menurut gue. Jadi segitu gue. Karena ini ada orang yang begitu ngantuk di tol, nih inget nih, pasti lu sering. Begitu ngantuk, lu akan nambah ngebut, tuh sering tuh. Iya, gue kalau ngantuk gue mau ngebut aja, jadi gue konsen. Enggak begitu Joni. Kalau lu ngantuk, lu makin pelan dan lu berhenti aja, lu cari rest area. Kalau lu pelan, lu out dari jalan utama nih, amit-amit lu kecelakaan, lu tiba-tiba ngantuk atau microslip yang namanya microslip yang lu tiba-tiba tidur, lu akan nabraknya pelan bos. Itu juga dengan catatan kalau tidak ada mobil belakang yang menghajar lu dari belakang atau lu pindah jalur dan lu ditabrak dari depan. Kalau lu bayangin ya, lu pelan, tiba-tiba lu masuk got ke kiri, oke pelan, mobil lu paling penyok. Tapi kalau lu di atas 100 km per jam, lu bisa bayangin nggak? Lu belok sedikit dengan lu merem, berapa jauh dan berapa kerusakan yang akan lu alami? Bisa seperti mobil yang lagi viral kemarin. Gua nggak tahu sebabnya kenapa. Kalau dengar-dengar gue sempet heboh juga bukan heboh sih, gue heran aja. Lo dengan kecepatan di atas 170 km per jam, lo sempat pegang handphone dan lo foto itu speed lo. Gue sih ngeri. Gue kalau mau foto itu gue minta tolong orang lain atau gue pasang kamera di belakang biasanya. Gue nggak berani, gue ngeri. Karena begitu kenapa-napa ban gue pecah depan atau belakang, setirnya nggak akan sempat kepegang. Dan kebanyakan orang nih, di kecepatan tinggi di jalan tol orang megang setir itu hanya satu tangan santai atau di bawahnya pegang setir gitu. Begitu ban lu pecah, yang depan setirnya muter, habis lu nggak akan bisa megang itu setir. Kalau gua sebisa mungkin gua begini, kecuali gua sambil ngerokok ya, tapi gua tetap pegang ini. Rokok pegang lagi, dan gue 2 tangan. Kenapa? Karena kalau misalnya ban gue pecah, gue masih bisa pegang itu setirnya, yang depan ya terutama ya. Di belakang lebih bahaya lagi, lo bisa langsung terbalik. Depan juga lebih berat itu setirnya. Kalau dia tiba-tiba belok, ya wassalam mobil. Nah, itu hal-hal kecil yang orang-orang suka lupa dan sepelekan. Menyepelekan. Gue dulu juga sempet nyetir ngantuk, gue paksain, tapi bahaya ternyata. Dan untungnya gue jangan sampai kenapa-napa ya. Dan gue udah sadar itu bahwa itu ngantuk, gue segera cari rest area, gue tidur.
cuci muka kayak apa, dan selalu gue bawa minum. Gue selalu bawa minum. Supaya apa? Biar nambah oksigen dikit kalau kita minum air putih. Jadi gue selalu bawa barang-barang itu, minuman, makanan, apa segala macam ya, buat mengurangi ngantuk. Kalau ngantuk ya gue nggak akan maksain. Tanya sama sebelah gue bisa nyetir apa enggak, nyetir gantian, kita cari rest area kalau, dan gue nggak pernah buru-buru. Dan gue juga benci banget dengan orang yang selalu menggunakan jalur darurat untuk kecepatan tinggi karena mau buru-buru, entah kebelet kayak, entah mau apa kayak, arisan rantang susun kayak. Lo bisa bayangin gak sih kalau orang lagi darurat di situ ganti ban dan lo kecepatan tinggi, apa lo nggak nabrak itu? Dan itu sering, ya catat, itu sering orang nabrak di bahu jalan karena kecepatan tinggi. Gua sendiri pernah ngalamin. Gua lagi ganti ban mobil gua karena pecah kena besi di jalan tol Jagorawi. Gua sudah berhenti di rumput. Catat ya, di rumput. Sedikit aja ban gue yang nempel di aspal karena buat naruh dongkrak. Segitiga pengaman dan kon, segitiga pengaman ya, dan kon gue taruh 20 meter di belakang mobil gue. Dan itu masih ditabrak orang, dan orang itu masih ngelakson gue. Dan ya gue ajak berantem tuh orang. Itu orang asli, itu orang gue ajak berantem. Ketemu kayak. Jadi kalau nyetir di jalan tol itu lo harus ingat bahwa kecepatan mobil lo itu harus diperhitungkan dengan kecepatan mobil orang lain, dalam artian seperti misalnya lagi nempel mobil depan gitu ya. Nah kalau mobil depan tiba-tiba ngerem mendadak, ya misalnya lo lagi kecepatan 100 dengan jarak yang cukup dekat, biasanya orang nempel tuh 2 meter, 5 meter. Begitu depan lo ngerem, lo nggak akan punya kesempatan untuk ngerem berhenti. Nah, minimal lo nyenggol atau lo buang ke sana kanan kiri. Nah kanan kiri pun belum tentu, dari belakang lo nggak ada mobil. Jadi itu harus diperhatikan juga. Pada saat hujan apalagi lo mesti waspada ya, jalannya tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan, mengikuti misalnya kondisi cuacanya. Kaca depan lo mungkin dengan sapuan wiper ya, dengan air hujan yang cukup deras, lo sesuaikan aja, sama lalu lintasnya disesuaikan, dan selalu waspada. Jangan pakai hazard. Di mobil-mobil lo canggih sekarang itu ada fog lamp belakang. Mobil lo yang baru-baru itu ya, yang canggih-canggih itu tuh ada fog lamp belakang. Itu gunanya untuk lebih terang kalau lu dalam kondisi kabut, kondisi hujan deras. Jangan lu pakai hazard. Hanya beberapa mobil aja yang pakai hazard, terus begitu lu kasih sen kiri atau kanan, dia akan berubah menjadi sen dari hazard sendiri otomatis. Tapi mobil konvensional, begitu lu nyalain hazard, lu refleks mau belok kiri, lu pakai sen kiri, nggak bakalan tahu orang di belakang itu kalau lu lagi mau belok kemana, karena yang nyalanya adalah lampu hazard. Kanan kiri nyala bareng sob. Sama juga di perempatan ya, ini mumpung gue inget, di perempatan kebiasaan di beberapa daerah adalah menggunakan lampu sen hazard untuk dia lurus. Oke, itu akan memberikan tanda di mobil belakang lu atau mobil paling depan lu bahwa lu akan bermanuver lurus. Tapi kalau yang dari samping, dia kan taunya lu belok ke arah lampu sen itu berada. Kan nggak mungkin lu lihat dua sisi sekaligus dari samping, iya nggak? Kecuali mata lu kayak Superman atau infrared, lu bisa ngeliat semua, iya nggak? Mending lu kalau nggak kemana-mana, lu nggak ngasih sen, itu adalah lu akan lurus. Kecuali lu kayak milenial, belok kanan sen kiri, atau belok kanan kagak belok-belok, atau sen kanan kagak belok-belok. Jadi kalau lu nggak pakai sen, itu berarti mobil lu lagi lurus, kendaraan lu lagi lurus. Nggak perlu lu kasih tahu gua mau lurus, ya nggak? Sebel gue. Kalau lu belok, lu pakai sen.
Jangan begitu belokannya di depan 2 meter lu langsung sen belok, langsung belok. Lu kasih jarak dulu. Lu udah pikirkan bahwa lu di mana, lu mau belok kemana. 5 meter, 10 meter, 20 meter sebelumnya lu udah kasih sen. Dan kebiasaan di sini, lu lagi nyetir naik mobil, lu kasih sen dari jauh, capung-capung itu, nyelip aja, kagak peduli. Lu sennya kemana, lu mau belok kemana, kejepit dia ngomel, ketabrak dia ngomel, ya nggak? Kampret itu emang. Sen itu dibikin lampu disco kali. Nah, itu ya hal kecil banget itu yang kadang-kadang jadi hal sepele yang bisa menyebabkan itu kecelakaan yang bisa kecil, bisa ringan, bisa berat. Tapi lo mesti bayangin ya, teman-teman gue nih pembalap, mereka beberapa kali juga mengalami accident, terbalik dengan kecepatan tinggi sampai mobilnya gelundung gak karuan. Alhamdulillah teman-temanku masih selamat. Kenapa? Peralatan safety-nya dipakai. Ada roll bar, roll cage yang memang sesuai standar balap itu, safety belt dipakai 4 titik. Ngomong-ngomong safety belt, orang Indonesia sering lebih mengamankan joknya dengan safety belt, bukan orangnya. Ya nggak? Safety beltnya dipasang tapi di belakang punggung, buat supaya alarmnya nggak bunyi. Dan memang lu pada, lu cuman pakai depannya doang nih, ya, lu pakai depannya, set, pinggangnya lu nggak pakai. Kalau lu tabrakan, lu emang ditahan memang, tapi pinggang lu bisa merosot ke bawah. Punanya pinggangnya dipegang itu 3 titik, sini sama pinggang, itu nahan lu tidak kemana-mana. Dan jangan lupa, lu ada airbag. Temen gua almarhum karena lehernya ketendang airbag, patah leher, meninggal di tempat. Mobilnya utuh, kabinnya utuh, tapi karena dia tidak pakai safety belt, begitu impact, badannya maju, lehernya ke belakang, modar Jack. Itu kebiasaan orang Indonesia tuh, gak pakai safety belt yang benar. Minimal lu pakai safety belt, karena mobil lu udah pada canggih, udah airbag, SRS lu cari sendiri tadi di Google ya. Gua nggak perlu jelasin, airbag di mana-mana. Kalau lu kecepatan rendah, normal aja, bukan kecepatan tinggi, lu masih ada kesempatan hidup. Dengan mobil lu yang canggih itu, dengan fitur keselamatan yang canggih itu, ABS, airbag, apa speed control, apalah sekarang itu gua nggak ngerti deh. Sampai ada mobil yang bisa nyetir sendiri. Nah, lu harus waspada dengan hal-hal seperti itu ya. Kayak tadi yang sepele aja, safety belt. Orang Indonesia kalau nggak diingetin, dan safety belt itu gunanya hanya untuk takut pada peraturan polisi atau kamera ETLE. Ya, CCTV di jalanan tuh takut. Lu takutnya karena itu doang, bukan karena lu sayang dengan nyawa lu sendiri atau penumpang belakang atau bini lu, anak lu di sebelah. Gua dari kecil alhamdulillah udah diajarin bahwa begitu naik mobil yang ada safety beltnya, gua langsung pakai. Mau duduk di depan kayak di belakang, di tengah, gua tetap pakai. Karena gua sadar dengan keselamatan itu. Bukan gua takut dengan aturan lalu lintas, ada polisi. Bodoh. Safety belt itu buat lu sendiri, bukan buat orang di luar mobil lu. Yang kemarin, ya ini sedikit menyinggung lagi yang lagi viral kemarin, kecelakaan yang lagi viral, korbannya ada di luar mobil. Ya itu mungkin takdir ya, tapi kalau dia menggunakan safety belt, ya di bagian sebelah sisi itu, menurut gua itu masih ada kesempatan hidup. Karena apa? Drivernya selamat dan luka ringan. Lo bisa bayangin nggak? Ini gue bukan menyinggung almarhum, tapi kalau seandainya almarhum itu menggunakan safety belt, masih ada kemungkinan hidup. Ya, ini buat kita ambil pelajarannya aja sih. Itu sudah terjadi,
Cuman hal-hal kecil itu yang orang Indonesia suka melupakan. Bukan orang Indonesia lah, ya manusia lah gitu ya. Manusia suka melupakan hal-hal kecil itu, menyepelekan. Dulu gue juga begitu, dan mungkin gue juga masih ada hal-hal sepele yang hal-hal kecil yang gue sepelekan. Mungkin gue bukan manusia sempurna, tapi gue berusaha bagaimana caranya gue bisa safe di jalan, gue bisa sampai dengan selamat, gue tidak membuat celaka orang lain juga. Gue jalan selalu di jalur 1, jalur 2, kalau kepepetnya jalur 3 untuk nyusul. Ya gue lebih prefer gue bareng sama truk-truk, jalan santai, gue nggak ada masalah. Gue menikmati perjalanan kok. Seburu-burunya gue, kalau gue buru-buru ya gue naik pesawat. Tapi kalau di jalan itu gue waktunya sampai lah, waktunya sama, mungkin waktunya lebih lama dikit, tapi gue lebih safe, gue lebih aman gue untuk sampainya, dan gue nggak perlu harus deg-degan nyetirnya. Lo bisa bayangin, lo dalam kondisi ngantuk, lo harus cepet, dan mungkin lalu lintasnya padat, lo harus ngebut, mungkin hujan juga, lo harus gaspol. Lo bisa inget gak lo membahayakan orang lain? Lo zigzag motong orang sana sini, habis motong langsung ngerem. Itu gue benci banget tuh, orang nyusul gue terus langsung pelan di depan. Lo buat apa? Habis kalau nggak gitu lo nyusul gue di jalan biasa gitu ya, nyusul gue terus dia mau belok. Ya elah, apa sih gitu loh. Lu kalau mau nyusul ya lu mau nyusul kenceng deh sono ya, oke. Tapi lu nyusul cuma buat belok di depan gue. Itu sering terjadi, sering banget. Jadi gue ingetin lagi ya teman-teman ya, ini gue bukan mau ada tendensi negatif apa soal eksiden kemarin yang lagi viral itu, yang di jalan tol di Jawa Timur ya itulah. Gue cuma mau ngingetin aja, kalau safety itu berasal dari kita sendiri. Kalau ada namanya defensive driving, itu adalah lebih ke kita bertahan untuk mengemudi, jadi kita menahan segala macam hal, menahan emosi dan lain-lain. Kadang-kadang juga ada emosinya, cuman ya gue berusaha menahan aja. Gue nggak perlu pakai lampu strobo dan sirine ngiung untuk di jalan tol yang nggak penting, kecuali mungkin gue bawa, kayak waktu pernah gue evakuasi rescue itu ya, gue harus bawa korban, bawa apa, harus menuju tempatnya urgent, itu gue pakai itu. Tapi kalau enggak, gue tidak pakai, walaupun alat itu ada semua di mobil gue. Hanya benar-benar emergency ya, memang untuk menolong, bukan gue mau gaya-gayaan, mau cepet-cepetan. Gue menghindari itu. Gue benci banget tuh kalau yang ada mobil-mobil dengan sirine tanpa kejelasan ambulan, bukan polisi, bukan. Pakai sirine ngiung-ngiung, oke lah, lo bisa beli toa segede-gede gaban, lo pasang aja di mobil lo biar orang pada minggir. Lampu lo pakai stadion tuh, orang pada minggir tuh, nggak usah pakai yang kelap-kelip lagi, nyilauin orang. Oh iya, nitip pesan buat bapak polisi yang ada di jalan tol, mobil patroli Anda yang menggunakan lampu strobo, buat kami pengguna jalan itu sangat menyilaukan, Pak. Lampunya terang sekali, dan kalau malam untuk mata seperti saya ini, mata udah suwer begini, itu sangat membahayakan, Pak. Jadi mungkin lampunya agak yang di belakang, arah belakang diperkecil sedikit sinarnya, atau arahnya ke samping mungkin. Yang depan silakan, tapi kalau Bapak lagi ngantri macet bareng-bareng dengan kami, yang di mobil depan dengan pantulan sinarnya itu juga terganggu, itu sangat terganggu. Tapi ya, apakah akan ditindaklanjuti? Apakah ada yang mendengar juga di video gue ini, atau ada yang menonton juga apa enggak, gue nggak tahu. Gue kan hanya YouTuber karbitan minim editan, jadi mau nonton syukur, nggak ya sudah, ambil ilmunya, buang yang nggak berguna. Kembali lagi yang kita di jalan, kendaraan kita mesti kita ingat sebagai apa, seperti apa, bentuknya apa, tipenya apa, jenisnya apa. Mobil kecil sekarang sudah dengan tenaga mesin yang sangat-sangat besar,
itu bisa menjadi suatu alat mesin pembunuh, bukan transportasi. Salah ngegas, buyar. Keenakan, buyar. Ingat, kecepatan maksimum di jalan tol hanya 100 km per jam, tidak lebih. Kayak seperti jalan layang Japex ya kalau nggak tahu. Itu yang di tol Cikampek yang ada di atas layang tuh, yang cuma ada 2 jalur, memang buat jalan potong itu. Memang tidak boleh ada truk. Orang pada komplain, kenapa jalannya naik turun, gebrak-gebruk. Setahu gue ya, insinyur itu tidak bodoh. Kalau itu dibikin jalannya jadi mulus, lo bisa bayangin nggak yang terjun dari atas itu karena kecepatan tinggi, entah tabrakan, entah terbang, berapa mobil? Kan itu udah dibatasi kecepatan. Minimum berapa ya? 60 sampai 80 kalau nggak salah. Nggak lebih dari 100 kalau nggak salah. 80 kalau nggak salah. Itu memang dibatasi supaya apa? Lu nggak terjun ke bawah, Jack. Jalannya memang dibikin nggak enak. Lo bisa bayangin lu lagi ngantuk kecepatan tinggi di atas itu, lu terjun, lu dibanding mobil orang di bawah. Atau lu terjun, lu disikat truk dari belakang. Lo bayangin nggak? Kenapa itu nggak dibikin mulus? Kalau versi gua adalah insinyurnya tidak bodoh. Insinyur sengaja bikin seperti itu supaya apa? Orang bisa cepat lewat situ tapi tidak ngebut, jaga jarak. Itu yang sering orang juga lupa, jaga jarak. Lu jaga jarak. Kecepatan lu berapa? 80. Kalau gua kecepatan 80 ya gua jaga jarak sama mobil depan ya minimal 50 sampai 60, 70, 80 meter. Gua kecepatan gua 80, gua cuma nempel 5 meter, begitu dia ngerem selesai gua. Gua bukan rem yang kayak film kartun bisa sekejap mata berhenti. Bukan itu. Lu mesti jaga jarak. Lu juga mesti waspadai lalu lintas yang lain. Kemampuan orang lain mungkin tidak sama dengan kemampuan lu nyetir. Kondisi badan orang lain di jalanan itu juga tidak sama. Segernya nggak sama, ngantuknya nggak sama. Jadi lu mesti perhatikan itu. Dan satu lagi, keluarga lu menunggu di rumah atau keluarga lu ada di dalam mobil itu. Kalau lu sayang mereka atau lu sayang dengan nyawa lu sendiri, ya lu mesti perhatikan batas-batas kecepatan dan aturan-aturan yang sudah dibuat. Sampai ada jargon loh, kalau Indonesia itu aturan itu untuk dilanggar. Kan lucu. Ya kan? Untuk dilanggar peraturan. Ya itulah sebuah hal kecil yang bisa menjadi sebuah penyebab yang besar. Kecelakaan di jalanan tol itu hampir sebagian besar adalah disebabkan oleh kecepatan tinggi. Kecepatan rendah nggak terlalu banyak membawa korban jiwa, kecuali yang waktu itu diseruduk truk. Mereka pada pelan diseruduk truk. Tapi kalau yang lain-lainnya kecepatan tinggi, pecah ban, mobilnya tiba-tiba nabrak aja, tiba-tiba mental ke sana kemari, terbalik sendiri kayak artis yang itu juga yang menewaskan juga istrinya. Ya, lo nyetir semua orang bisa nyetir, bos. Semua orang punya SIM bisa. Tapi semua orang bisa nggak nyetir dengan benar? Itu. Semua orang bisa naik sepeda. Tapi semua orang bisa nggak naik sepeda di downhill? Terus apalah modelnya sekarang? Bisa nggak? Gua aja belum tentu bisa. Naik sepeda gua bisa. Tapi gua naik sepeda yang bener untuk di mana? Di downhill, di apalah, sepeda balap. Nggak bisa gua. Jadi lu punya SIM, jangan lu dulu bangga. Lu bisa nggak mengontrol emosi, mengontrol kondisi lu, mengontrol kendaraan yang lu bawa untuk selama sampai tujuan dan tidak membuat kecelakaan orang lain di jalan. Itu kayak misalnya naik motor, gue mau ke warung nggak pakai helm. Gue sih udah ajarin sama anak gue, lu naik apapun, naik motor lu pakai helm, naik mobil lu pakai safety belt.
Walaupun event lu harus cuma 5 meter jalan, lu naik motor ke warung pakai helm, peralatannya dipakai. Kalau sudah pakai peralatan itu lu masih celaka, ya itu udah takdir lu. Tapi kan lu jangan bikin cara gara lu kalau memang lu tidak pakai alat itu lu mau cari selamat. Hanya keberuntungan. Jadi ya sekali lagi turut berkacita untuk keluarga Mbak Vanessa Angel dan keluarganya. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini untuk masyarakat lain, bahwa kita harus waspada dan harus banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berlalu lintas dan berkendara di jalan tol, terutama di jalan tol ya, karena kecepatannya lebih tinggi daripada jalan biasa. Dan ada juga yang menyalahkan jalan tolnya tidak rata, dari beton, dari ini, dari itu. Bos, kalau lu jalannya nggak ngebut-ngebut, lu mau di jalanan apapun, lu pasti selamat. Lu nggak akan kenapa-napa, lu risiko lu kecil. Yang salah kan jalannya kan diam aja, yang jalan kan lu naik mobil. Kalau lu jalannya pelan, ini paling apa sih kejadiannya kalau pelan? Disundul mobil orang, iya. Tapi kalau kecepatan tinggi, ya lu mau ngarepin apa? Jalan semulus-mulus pun yang di luar negeri pun kecelakaannya juga banyak. Jalannya lebih mulus daripada kita. Jadi lu gak usah nyalain jalan kita deh. Elunya harus menyesuaikan dengan jalannya. Elu menyesuaikan dengan kendaraan yang lu pakai. Nyetir yang bener, sesuai dengan level SIM lu apa segala macam. Lu bawa truk dengan SIM A nggak mungkin. Lu bawa bis besar dengan SIM A nggak mungkin. Ya lu sesuaikan. Dan itu ada tesnya, tes psikologi dan lain-lain. Tidak mudah juga. Harus belajar banyak. Jam terbang, pengalaman itu penting. Nah, kayaknya udah kelamaan gue berkuar nih, berkicau udah kebanyakan. Tapi ya, kalau ada yang tersinggung dengan omongan gue ya, mohon maaf. Tapi itu adalah realita orang Indonesia. Mungkin di dunia juga banyak yang sama. Tapi kalau bisa disiplin, itu akan lebih baik. Oke, mungkin sedikit ini aja lah video gue, karena gemes gue. Ada yang nyalahin mobilnya, ada yang nyalahin jalannya. Kalau orangnya udah pasti salah, orangnya nyetir. Human error itu bisa 90%, karena mobil itu kan gak jalan sendiri. Yang nyetirnya adalah orang, manusia. Manusianya harus menyesuaikan dengan apa yang dia pakai. Itu. Jadi sampai di sini dulu. Semoga video ini berguna, dan kalau berguna ya silakan share kemana-mana. Bisa like, subscribe. Ya kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Bebas sob. Oke. Selamat hari ini.